Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini adalah materi kimia kelas 10 semester 2. Nah, jadi ini akan cocok banget buat kalian terutama yang sedang mempelajari materi ini. Jadi agar kalian tidak ketinggalan, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oh ya, buat kalian yang baru perdana main ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalau ada video-video terbaru kalian langsung dapat notifnya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, ini dua soal pertama ya. Nah, soal nomor 1, dari hasil pengujian daya hantar listrik terhadap larutan P dan Q. Nah, jadi ada dua larutan. Ternyata diperoleh hasil sebagai berikut. Pada larutan P, bola lampu menyala dan terjadi gelembung-gelembung gas. Sedangkan pada larutan Q, bola lampu tidak menyala dan tidak terjadi gelembung-gelembung gas. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, jadi kita sebelum ini ya mengecek jawabannya, kita pahami dulu kalau yang larutan P itu katanya ini ya dapat menyalakan lampu, ya, bola lampunya menyala dan ada gelembung gas. Jadi bisa dipastikan yang P itu adalah larutan yang bersifat elektrolit. Sedangkan yang Q, bola lampu nggak nyala dan nggak ada gelembung gas, maka Q dipastikan non elektrolit. Nah, jadi kita sekarang cek satu persatu ya opsinya. Yang A, larutan P merupakan non-elektrolit. Udah jelas salah ya. Q merupakan elektrolit. Udah jelas salah. P merupakan elektrolit, benar, karena terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ini tepat ya. Tapi kita cek lagi yang D dan E. Larutan P merupakan elektrolit, benar, karena mudah larut dalam air. Oh, ini alasannya ini yang kurang tepat ya. Nggak semua kalau mudah larut dalam air itu merupakan elektrolit, bisa aja non elektrolit. Jadi ini kurang tepat ya. Larutan Q merupakan elektrolit. Nah, ini udah salah. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah C. Larutan P merupakan elektrolit karena terurai menjadi ion-ionnya. Nah, itu penting ya dipahami bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Itu terjadi karena larutan itu dapat terurai menjadi ion-ionnya. Jadi kalau nggak bisa mengion ya tergolong non elektrolit. Oke. Nomor 2. Atika ingin menguji daya hantar listrik larutan A dan B. Ada dua larutan juga nih ya, A dan B, yang belum diketahui sifatnya. Kedua larutan dirangkai dengan lampu, sumber arus, dan elektroda. Nah, ini alat uji namanya ya. Larutan A dapat menyalakan lampu dengan redup dan menghasilkan gelembung gas di elektroda. Sedangkan B tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung gas. Kemungkinan larutan A dan B itu apa gitu ya. Oke, kita coba dulu analisis ya. Ini A katanya tadi apa nih larutan A. Lampunya redup, ada gelembung. Ya, gelembung gas di elektrodanya. Nah, yang seperti ini adalah ciri-ciri dari elektrolit lemah ya. Kalau kuat dia akan terang. Lalu yang B, lampu nggak nyala, nggak menghasilkan nggak menghasilkan gelembung di elektrode. Nah, udah jelas lah ya, ini tidak nyala, tidak ada gelembung gas. Nah, udah pasti ini non elektrolit. Nah, jadi dia minta berurutan juga nih. Berarti yang B itu non elektrolit. Sebenarnya lebih gampang, cek dulu yang B itu yang elektrolit mana. BaSO4 ini elektrolit ya, walau lemah. HNO2 asam lemah, elektrolit. C12H22O11 ini sukrosa, non elektrolit. Nah, ini masih mungkin. BaSO4 tadi salah, tidak mungkin. Lalu C2H5OH, etanol atau alkohol. Nah, ini juga non elektrolit, masih mungkin. Nah, sekarang opsi yang A, opsi maksudnya larutan A ya. Elektrolit lemah. Jadi pilihannya C atau E. BaSO4 ini elektrolit lemah. Jadi ini tepat yang C. Kita cek yang E. Yang E ini C12H22O11 ini kan non elektrolit.
Jadi yang ini non dengan non, berarti salah. Yang diminta kan lemah dan non, berarti yang C juga jawabannya. Oke, jadi sedikit banyak dihafal juga yang mana tergolong elektrolit lemah, elektrolit kuat, lemah, dan juga non elektrolit ya. Lanjut, seorang siswa menguji beberapa jenis limbah. Hasil yang didapat sebagai berikut. Ini ada air limbah 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini pengamatan lampu dan elektroda. Oh, di sini dikasih tahu harga derajat ionisasi atau alfanya ya. Air limbah yang bersifat elektrolit kuat dan non elektrolit berturut-turut. Oke, jadi ini sebenarnya mudah ya. Kita ingat bahwa derajat ionisasi atau alfa dari non elektrolit adalah 0. Elektrolit kuat itu 1 atau mendekati 1. Jadi kita tinggal cek aja. Tapi dia minta berturut-turut ya. Nah, yang alfanya 1 berarti ini ya. Nomor 1 dan 4. Sedangkan yang alfanya 0 nomor 3. Jadi opsinya adalah 1,3 atau 4,3. Nah, yang berturut ditanya ya. Berarti yang B ya. 1 dan 3. Jadi tinggal ngecek ini aja nih. Ngecek nilai-nilai ini. Nah, langsung dapat jawabannya. Oke. Lanjut nomor 4. Diketahui data percobaan uji daya hantar listrik. Ini ada 3 larutan, rumus senyawanya, dan lampunya bagaimana ya yang diakibatkan oleh larutan ini. Urutan daya hantar listrik yang benar. Oke. Kita tahu garam dapur NaCl menyalakan lampu terang karena merupakan elektrolit kuat. Alkohol tidak menyalakan lampu karena alkohol merupakan non elektrolit. Cuka itu bisa menyalakan lampu redup karena cuka itu tergolong elektrolit lemah. Jadi kita tinggal urutin aja. Yang paling kuat garam dapur. Mana garam dapur yang pertama ini ya. Lalu setelah garam dapur, cuka. Baru alkohol. Oke, dapat jawabannya C lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 3 yang C ya. Nomor 3-nya B. Oke, cek ya. 5 dan 6. Diketahui beberapa larutan berikut. HBr, NaOH, H2SO4, H2C2O4, C2H5OH. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat ditunjukkan oleh angka. Oke, ini kembali lagi kita harus mengenal larutan-larutan ini ya. HBr asam kuat. Ini saya buat sini. Asam kuat, basa kuat, asam kuat, asam lemah, asam oksalat ini ya. Dan ini non elektrolit lah ya. Saya sebut langsung non elektrolit. Asam kuat berarti elektrolit kuat. Ini kuat, lemah, non. Nah, jadi untuk yang ini, yang kuat ini kita harus tahu ionnya. Kan HBr itu adalah H+ dan Br-. Jadi ada 2 ion. Nah, kalau dikalikan terhadap 0,3 ini bernilai 0,6 kan. Nah, dengan cara yang sama nih, NaOH itu kan Na+ tambah OH-. Ada 2 ion, berarti kalikan 2, 0,4 M. H2SO4 2H+ tambah SO4 2-. Ini ada 2, ini ada 1, berarti ada 3 ion. 3 kali 0,2 0,6 M. Kalau ini asam oksalat kan lemah ya, jadi kita nggak bisa sih langsung mengalihkan terhadap ini ya. Dia ada faktor alfanya. Kalau ini yang C2H5OH tidak terion, jadi dia tetap 0,2. Nah, kalau ini juga 0,3 tapi akan lebih lah sedikit dari 0,3. Nah, jadi yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat ya ini. HBr dan H2SO4. Opsi 1 dan 3. Gitu caranya ya. Jadi harus kita tahu ion-ionnya berapa jumlah ionnya. Karena itu berpengaruh terhadap ini nanti ya, jumlah molar konsentrasinya secara keseluruhan. Nomor 6, larutan asam karbonat memiliki derajat ionisasi itu alfa ya, 0,8. Yang terion 8 mol. Mula-mula berapa? Berapa mol? Oke. Nah, untuk mencari ini kita ingat bahwa alfa itu adalah jumlah mol
yang terion dibagi jumlah mol mula-mula. Nah, alfanya sudah diketahui nih 0,8. Yang terionnya berapa nih? 8 mol. Yang mula-mula ini yang ditanya. Sekian mol. Nah, jadi kan kita tinggal kali silang aja, berarti kita dapatkan nilai X ini adalah 10 ya. 8 bagi 0,8. 10 mol. Yang D. Paham ya? Lanjut 7 dan 8 ini. Nomor 7 di antara senyawa berikut yang larutannya paling menghasilkan ion paling banyak. Nah, jadi kita tinggal ionisasikan saja. Seperti soal tadi ada juga yang mirip ya. H2SO4 2H+ tambah SO4 2-. Di video sebelumnya juga saya ada upload ya tentang khusus tentang pengionan ini ya. Ini penting sekali. Ini ada langsung aja nih ya. Ini 2H+, berarti di sini ada 2 ion. Di sini 1 ion, berarti totalnya 3 ion. Al golongan 3, 3+. Nah, Cl ada 3 Cl- ya. Ini kan 1, ini 3. Berarti 4. Na2SO4 2Na+ tambah SO4 2-. 2 tambah 1 3. CH3COO- tambah K+. Ini 1 ion jadi 2 ion. NH4Cl. NH4+ tambah Cl-. 1 ion jadi 2 ion. Maka yang paling banyak adalah yang B, AlCl3. Oke, nomor 8 diketahui ini ada 6 larutan. Berdasarkan data di atas, larutan yang hanya terionisasi sebagian adalah, oke, kita harus ingat bahwa terionisasi sebagian itu artinya elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah itu bisa dilihat pada asam-asam yang lemah dan basa-basa yang lemah. Ada juga beberapa garam ya. Nah, kita lihat di sini NaOH basa kuat, CH3COH asam lemah, H2SO4 asam kuat, H3PO4 asam lemah, CaOH2 basa kuat, HCl asam kuat. Nah, jadi yang lemah-lemah adalah yang nomor 4 dan 2 dan 4. Oke, kita dapat jawabannya yang B. Lanjut, nah ini yang terakhir nih ya, 9 dan 10. Oke, nomor 9, perhatikan hasil uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Ada MgCl2, urea, dan AgCl katanya. Dia minta kita melihat gambar mana yang menunjukkan hasil uji ini, ketiga larutan ini secara berurutan. Oke, MgCl2 adalah garam ya. Ini elektrolit kuat. Urea itu non elektrolit. AgCl itu garam tapi dia tergolong elektrolit lemah. Nah, jadi kita tinggal cek aja di sini. Kalau elektrolit kuat kan pasti lampunya terang dan banyak gelembung. Nah, ini nomor 1 nih. Pasti ini. Ini yang MgCl2 di sini nih. Nah, urea itu paling gampang dicek ya karena non elektrolit, nggak ada lampunya atau tidak menyala, dan juga yang elektrodanya kosong, nggak ada gelembung. Nomor 3 nih. Urea. AgCl elektrolit yang lemah. Nah, ini cukup kuat yang 2, 4 juga cukup kuat karena ada lampu-lampu ya, 2 dan 4. 5 itu lebih lemah dari 2 dan 4 ya. Maka ini yang kemungkinan besar adalah AgCl. Nah, jadi opsinya adalah 135. Kita bisa cek 135 ada di opsi yang yang ini, yang C. Oke, jadi harus kenal juga ya senyawa-senyawa seperti yang saya katakan tadi. Mana asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan garam. Oke, yang terakhir ini soal UN ini ya. Perhatikan gambar percobaan elektrolit beberapa larutan berikut. Ada 5 gambar data di atas. Larutan yang merupakan elektrolit kuat dan lemah berturut-turut. Kuat dan lemah berturut-turut. Oke, kalau kuat ya kita lihatlah lampunya terang dan
gelembung banyak, gelembung gas banyak. Nah, kalau lemah ini ya, dia kan sifatnya diantara yang non dan kuat gitu ya. Jadi kita harus cek masing-masing nih. Yang kuat udah jelas lah nomor 1. Jadi opsinya sebenarnya tinggal A atau B ya. Nah, ini kan 13 atau 15. Nah, jadi kita bandingkan 3 dan 5 mana yang tergolong lemah. Nah, ini 3 udah jelas ya, ini non elektrolit ya. Non elektrolit, ini elektrolit kuat. Maka udah pastilah jawabannya yang ini elektrolit lemah, 1 dan 5B. Oke. Jadi begitulah ya cara mengerjakan beberapa tipe soal tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Di video sebelumnya juga ada juga saya bahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit, ada juga soal-soalnya, nanti boleh main juga ke situ ya untuk belajar lagi, nambah-nambah soal. Oke, demikian pembahasan saya. Semoga bermanfaat, terutama buat kalian yang sedang belajar ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya dari channel Vibe and Chemistry. Sampai jumpa, bye-bye.